sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang sebelumnya kita belajar tentang sejarah lisan, ya. Betul nggak? Belajar tentang sejarah. Kalian kemarin diperdengarkan cerita-cerita rakyat yang berada di Kecamatan Cirebon, ya. Kemudian kalian suruh menganalisis apa sih pesan yang ingin disampaikan dari cerita rakyat tadi. Gitu, ya. Kalau sejarah lisan kita masih ingat? Siapa? Ya? Ya. Ditutur, diceritakan secara lisan, secara turun-temurun dari generasi-generasi, ya, itu ya. Nah, itu sejarah lisan. Nah, sumber-sumber lisan kemarin sudah dibahas, ya. Ada sumber tertulis, ada sumber tulisan, ada sumber Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian, sehat semuanya? Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat. Sehingga kalau dalam keadaan sehat, semua bisa dilakukan dengan enak, dengan enjoy, ya. Untuk selanjutnya, Bapak ingin tahu ada yang tidak hadir hari ini? Bapak? Siapa aja? Siti Biro sakit, Siti apa? Tanpa keterangan. Satu lagi, video nanti yang bisa kalian tonton, dan ini tentunya ada kaitannya dengan materi hari ini, ya. Coba nanti kalian analisis, kemudian tonton, pahami, ya. Oke. Sayangnya ini dari laptop Bapak itu tidak bisa sound, jadi soundnya jelaskan hakikat manusia sebagai makhluk ekonomi yang Nah, untuk bisa memahami dan menjelaskan tujuan tadi, supaya bisa tercapai tujuan tadi, saya nih akan memperlihatkan kepada kalian, ya, video yang ini merupakan contoh daripada manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Oke, coba saya ingat. Suaranya saya ambil dari ini, ya. Jadi harus disamakan. Bentar. Tepuk tangan buat. Kemudian ada video yang kedua. Ya, ini video yang kedua. Dia pun segera berlari ke dalam rumah untuk memanggil sang nenek. Ia berkata dengan sangat senang, "Nenek, aku melihat seorang pedagang yang menjual mainan. Tolong belikan untukku satu saja, Nek." Bekerja sama. Tadi yang dijelaskan oleh Kerina, ya, bekerja sama antara guru dengan siswa untuk membersihkan bangku sekolah ini. Yang kedua, siapa selain Kila? Angkat tangan dong. Kalau mau mengungkapkan pendapat, angkat tangan, perkenalkan diri, baru ngomong. Ayo, siapa selain Kila? Ayo. Jangan malu-malu, supaya menguji mental kalian baru pendapat, terus ngomong itu seperti itu. Ayo. Tadi cerita yang dulu cerita tentang apa? Pedagangnya itu pedagang yang jujur dan kira-kira apa gambaran dari pedagang jujur dan
Kenapa nggak jujur tadi? Karena mau dapatin barang berharga tapi nggak mau balas Apa barang berharganya? piring antik Piring antik. Ya sebetulnya piring antik itu berharga ya. banget. Tapi si pedagang yang pikir gimana? Kata pedagang pikir ini mah nggak ada apa-apanya, udah kuno. Dan jujur berarti kan? Iya. Padahal dia ingin mendapatkan piring yang lain ya. Tapi sekali nggak mau kali. dibalas sama mainan. Oke, tepuk tangan lagi buat dia. Yang lain harus tepuk tangan dong, jangan lagi kela aja. Oke, jadi dari video tadi, ini yang pertama itu ya, bekerja sama antara siswa dengan guru untuk membersihkan lingkungan sekolah itu contoh daripada manusia sebagai makhluk sosial. Ya. Kemudian yang kedua, video pedagang yang pikir dan jujur tadi itu adalah gambaran daripada manusia sebagai makhluk ekonomi. Silakan dibuka. Ya. Oke, saya minta satu orang dulu untuk membagikan nih aktivitas 10 ya. Aktivitas 10. Ini satu kelompoknya di depan. Nanti saya jelaskan berikutnya. Satu kelompok satu. Maaf ya Bapak nggak bisa. Ini kakinya agak kurang bergerak. Jadi kalau kurang bergerak mohon maaf ya. Ya, nanti Bapak jelasin. Silakan kalian jawab dulu. Ya. Oke, untuk aktivitas 10 HP kalian untuk mencari sumber lain di internet ya. Silakan. Waktunya sampai pukul 9:05 di halaman. Ya. 9:05 harus sudah selesai. Ini kalian itu jangankan ke orang lain, terhadap dirinya sendiri pelit. Ayo. Sampai selesai kita kumpulkan. Yang peta ya. Sekarang fokus dulu ke pekerjaan kalian, aktivitas 10. Ini kelompok ini cuma bertiga? Satu orang? Waduh, motornya sakit. Tapi bisa ya? Bisa lah. Harus mandiri. Jangan pada satu orang. Bekerja sama. Sesulit apapun, kalau kita mau bekerja sama, insya Allah ada solusi. Ayo, stop. Contoh. Contoh. Manusia sebagai manusia sosial. Tadi contohnya kan bekerja sama dengan guru membersihkan lingkungan sekolah. Tulisannya yang rapi ya. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak ini. Perkenalkan, nama saya Nilai Asansia. Di sini saya bersama kelompok saya yang berada di kota saya sendiri. Kelompok berapa? Kelompok 4. Siti Numala,
Ya Pak. Udah dapat PGR. Oh. Pembelajaran sungguh sangat baik, mudah menjadikan contoh bagi yang lainnya, terutama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kalau metode pembelajaran atau model pembelajaran seperti begini, saya yakin anak-anak akan semakin aktif dan kreatif. Dan itu yang 4 itu akan terpenuhi. Ada beberapa hal yang perlu sedikit saja ditambahkan. Ini sudah pada bagus semuanya. Ini seringkali mohon maaf tapi ini ya supaya nanti emosional kita sebagai seorang guru pendidik dengan serta didik itu ada perbedaan. Seringkali Pak Asif mengucapkan saya saya kepada anak-anak itu. Nah, kalau bisa bapak aja karena memang kita sebagai pendidik sementara kan ini anak-anak kita sebagai peserta didik. Nah, jadi itu satu itu aja yang harus tidak diinginkan lagi. Kalau dengan bapak itu emosional antara seorang bapak dengan anaknya kan ini. Yang kedua saya lihat itu anak-anak masih ada yang sebagian yang masih belum percaya diri untuk bisa tampil presentasi, masih malu-malu. Saya yakin Pak Asep bisa ada trik-trik tertentu yang bisa membangkitkan semangat, motivasi anak untuk tampil percaya diri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya, ketika dalam presentasi sudah alhamdulillah sudah bagus, diberikan apresiasi anak dengan tepuk tangan ketika beres. Hanya yang lebih ditekankan lagi karena seringkali penghargaan terhadap individunya. Nah, individu ketika anak yang bertanya, silakan bertanya, misalkan ini tepuk tangan. Nah, itu anak diapresiasi. Yang bertanya itu tidak hanya ketika beres presentasi di tepuk tangan, tapi juga anak yang bertanya karena itu sulit itu Pak. Termasuk yang mendebat atau misalkan ini diapresiasi itu akan lebih semangat kayaknya. Ya, beliau dia sendiri akan semangat, yang lainnya mau benar diningan Selain diapresiasi nilai. Nah, itu jelas kalau nilai masih tidak jelas. Tapi dengan tepuk tangan dengan ini anak semakin semangat. Nah, itu. Terus yang keempat hanya untuk mengingatkan saja supaya nanti suasana hidup, suasana cair. Ketika anak melihat sudah mulai ada ini kurang fokus, misalkan ini berikan permainan apa atau ice breaking lah, katakan ice breakingnya apa, sehingga anak segar kembali atau fokus kembali. Nah, itu yang diantaranya. Kalau untuk sendirinya semuanya sudah runtut, sudah bagus, sudah memenuhi langkah-langkah dalam implementasi kurikulum Merdeka. Tadi itu hanya trik-trik itunya saja yang sedikit lagi ini kan sudah luar biasa. Semuanya ini hanya komentar-komentar terkait dengan proses itunya saja sedikit lagi. Kalau dari segi bentuk ini sudah semuanya makin runtut semuanya sesuai dengan juknis dari penilaian pelaksanaan. Kemudian juga tolong nanti ya Pak Asep ke teman-teman yang lain. Nah, dengan seperti begini jadi tahu teman-teman ada yang masih yang terutama yang kelas 7 jadi masih menggunakan kurikulum 13 sehingga bukan ini lagi harusnya mau belajar. Nah, yang mau belajar yang kelas ini sudah bagus, ini sudah runtut dan ini semuanya lengkap sehingga ketika penilaian pun akan gampang. Kalau kurikulum 13 kan bukan begini ini. Salah satu cirinya kurikulum Merdeka ini ada nih pertanyaan pemantik, ada profil Pancasila dan seterusnya. Mohon nanti ke teman-teman yang lain diinfokan untuk modul belajarnya dan bisa dibantu mencari di di link kurikulum Kemendikbud. Insya Allah banyak semuanya di situ informasinya. Saja barangkali masih ya. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan lebih meningkat lagi dan anak-anak lebih semangat lagi untuk ini.